Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Mulai 1 Juni jadwal ibadah online ICA di YouTube akan berubah, yaitu Bahasa Indonesia pukul 10 dan ibadah bahasa Inggris pukul 11.30. Perubahan ini tidak mempengaruhi jadwal ibadah onsite. Jadi bagi Anda yang mengikuti ibadah ICA secara online, silakan catat perubahan ini. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Mari menyembah tanpa batas di 24 Hours of Worship. ICA akan mengadakan 24 jam pujian penyembahan non-stop dimulai pukul 7 malam pada hari Rabu 28 Mei hingga berakhir pada pukul 7 malam pada 29 Mei. Datanglah kapanpun Anda bisa dan tinggal selama yang Anda mau untuk menyembah dan mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Hello, ladies of ICA. I cannot wait to be with you so soon for the women's conference, She's Empowered. I know we're all going to be inspired, we're going to be encouraged, and we're going to have meaningful time in the presence of the Lord together. So grab your friends, invite your family, get your tickets today. I love you all so much, and I am so excited for She's Empowered. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat datang bagi Anda yang pertama kali hadir di ibadah ICA. Kami rindu untuk mengenal dan melayani Anda. Scan QR Code ini, isi formulirnya, dan dapatkan hadiah khusus yang kami telah siapkan untuk Anda. Teman-teman di meja informasi siap membantu Anda untuk terhubung dengan ICA. Kami senang Anda datang beribadah di ICA pada hari ini. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang kembali di Kebaktian Bahasa Indonesia ICA Surabaya Online. Dan pada hari ini senang sekali saya bisa kembali hadir bersama Bapak Ibu untuk membagikan sedikit dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Akan tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, ada beberapa pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan yang pertama adalah pada tanggal 28 dan sampai 29 Mei ini ICA akan mengadakan kembali 24 Hour of Worship, di mana selama 24 jam pada tanggal 28 dan 29 kami Gereja ICA akan datang bersama, berkumpul bersama untuk memuji Tuhan bersama di gedung ICA West Surabaya. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu ingin hadir dan berpartisipasi, kami ingin mengundang Bapak Ibu untuk datang dan bergabung bersama kami tanggal 28 sampai 29 Mei ini pada pukul 7 malam sampai 7 malam hari berikutnya. Oke, Bapak Ibu bisa datang kapanpun saja dan pulang kapanpun saja, tapi saya ingin undang Bapak Ibu untuk datang dan berkumpul bersama kami untuk menyembah Tuhan bersama sebagai satu gereja. Pengumuman kedua, ICC akan mengadakan sebuah konferensi yang berjudul Empowered, dengan pembicara istimewa yang datang jauh-jauh dari Amerika Serikat bernama Dr. Shauna Crawford, dan ini ditujukan kepada para wanita di gereja ICA. Jika Bapak Ibu kenal dan mungkin tahu para wanita yang mungkin membutuhkan ini, bisa Bapak Ibu sampaikan kepada mereka bahwa mereka diundang untuk datang di ICC Empowered. Ini ditujukan pada wanita usia 13 tahun ke atas. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu kenal dan mungkin ibu-ibu sendiri tertarik, bisa mulai mendaftarkan diri untuk datang ke konferensi ini. Oke, jangan lupa. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa dan saya ingin undang Bapak Ibu untuk datang bersama, oke? Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan dan bisa bilang menutup serian khotbah kita yang telah kita lalui bersama selama beberapa minggu terakhir yang berjudul Berkelimpahan, di mana selama beberapa minggu terakhir ini kita telah mempelajari bagaimana menjadi orang-orang yang murah hati adalah respon yang seharusnya kita
berikan terhadap kasih Allah, di mana minggu pertama kita belajar tentang bagaimana perpuluhan itu adalah dasar dan awal mula dari kita mempelajari bagaimana cara kita bisa bermurah hati. Di minggu kedua kita mempelajari bagaimana kemurahan hati ini adalah seperti otot yang bisa ditumbuhkan, akan tetapi itu membutuhkan kesengajaan. Dan pada minggu lalu kita belajar bagaimana kemurahan hati ini berarti menginvestasikan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita kepada hal-hal yang memberi dampak untuk kekekalan. Pada hari ini kita akan menutup serial khotbah ini dengan berbicara tentang bagaimana seharusnya kemurahan hati ini menjadi warisan yang semestinya kita tinggalkan bagi generasi ke depan dan juga orang-orang di sekeliling kita. Karena saya percaya ini adalah sesuatu yang banyak dari kita perlu diingatkan kembali. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan ini, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk tundukkan kepala dan lipat tangan. Mari kita buka di dalam doa bersama. Oke? Puji syukur kami tinggikan padamu Tuhan atas kesempatan kau berikan pada setiap dari kami Tuhan. Di mana kami bisa hadir bersama pada pagi hari ini Tuhan, mendengarkan firman Bapa. Dan kami berdoa kiranya sementara kami mendengarkan firman ini Tuhan, kau kirimkan Roh Kudus untuk bantu kami menerima apa yang perlu kami dengarkan pada hari ini Bapa. Dan kami serahkan sisa dari ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Amin saudara. Oke. Untuk memulai khotbah pada hari ini saya ingin berbagikan sedikit cerita tentang bapak saya ya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau mungkin saya pernah membagikan ini kepada Bapak Ibu sebelumnya. Akan tetapi bisa dibilang saya itu adalah pengagum dari bapak saya Bapak Ibu. Dan tentu sekali lagi saya tidak akan mengatakan ini secara langsung kepadanya karena reaksi yang akan dia berikan kepada saya dan mungkin itu akan membuat dia sedikit besar kepala. Tetapi sungguh saya itu adalah seorang anak yang mengagumi bapaknya. Mungkin walaupun dari jauh bisa dibilang bapak saya ini bukanlah bapak yang sempurna, karena saya percaya tidak ada bapak lain yang sempurna selain bapak kita di sorga. Ada banyak hal yang saya pelajari darinya yang telah membantu saya menjadi siapa saya sekarang. Mulai dari bagaimana dia memperlakukan keluarganya, menaruh keluarganya yang pertama di hidupnya, oke? Bagaimana cara dia bekerja, dan bagaimana dia cara menjalani hidupnya sebagai seorang percaya. Dan saya bisa bilang salah satu hal yang saya pelajari dari bapak saya adalah dia adalah seorang yang sangat murah hati. Oke? Bisa dibilang mungkin terlalu murah hati sebagai seorang pribadi Bapak Ibu. Dia adalah tipe orang yang sangat mudah membantu orang lain. Oke, dia adalah tipe orang yang akan bersusah payah menolong orang lain jika situasi atau kemampuannya mengizinkannya untuk melakukan itu. Dan tentu ada banyak orang-orang yang sudah dia bantu dan ada banyak-banyak sekali orang yang bisa dibilang mungkin berterima kasih kepadanya. Akan tapi tidak sedikit juga banyak orang yang seringkali membuatnya justru masuk ke dalam masalah. Karena sifatnya ini sering membuatnya mengalami masalah. Mulai dari ditipu oleh kerabat-kerabatnya sendiri. Yang mungkin pada waktu itu mereka akan datang dan memintanya sebuah bantuan. Dia akan lakukan, akan tetapi ujung-ujungnya dia malah ditipu oleh mereka. Sampai dimarahi ibu saya sendiri. Karena saya tahu mungkin terkadang dia juga, dan ini mungkin salah dia sendiri ya Bapak Ibu ya. Dia akan membantu orang di belakang sepengetahuan ibu saya. Dan terkadang ini membuat ibu saya sangat geram. Oke? Akan tetapi, semua hal yang terjadi kepadanya, mulai dari hal yang baik sampai hal-hal yang tidak baik yang terjadi padanya, itu tidak pernah mengubah pendiriannya. Dan dia selalu percaya sebagai orang yang telah diberkati dan dipercayakan oleh Tuhan. Dan saya berbicara mungkin bahkan sebelum dia menjadi orang yang bisa dibilang punya hal-hal bercukupan, dia merasa apapun yang telah Tuhan percayai kepadanya, harus dia pakai untuk membantu orang-orang lain. Dan ini adalah salah satu hal yang saya ingat sementara saya beranjak dewasa Bapak Ibu. Dan salah satu hal yang paling saya ingat ketika saya masih kecil dulu. Dan ini terjadi pada saat dia sendiri baru mengalami kebangkrutan, saat dia baru mulai lagi membangun usahanya. Ya, setiap hari Minggu pagi, di mana ketika waktu itu dia baru saja membeli kembali sebuah mobil, dia akan selalu pergi ke gereja, dia akan selalu pergi pada hari Minggu, dan dia akan pergi sekitar 1 jam sampai 1,5 jam lebih awal untuk menjemput beberapa ibu-ibu tua, oma-oma yang tidak punya tumpangan untuk pergi ke gereja Bapak Ibu. Dan saya ingat beberapa kali saya ikut dengan dia dan dia akan pergi sekitar 1 jam lebih awal untuk menjemput oma-oma ini yang pada waktu itu tinggal sendiri dan tidak punya cara untuk pergi ke gereja secara mandiri. Dia akan menjemput mereka dan dia akan membawanya ke gereja dan dia juga akan membawa mereka pulang setelah ibadah itu. Dan saya beberapa kali ikut dengannya dan saya selalu ingat bagaimana tindakan kecil yang dia lakukan ini itu sangat menyentuh
kehidupan para oma-oma tersebut. Di mana saya ingat beberapa kali saya ikut, setiap kali dia turunkan oma-oma ini akan berkata, wah terima kasih banyak, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membayarkan kebaikan ini, tapi kami akan mendoakanmu selalu. Dan ada sebuah sukacita yang saya lihat hadir di mata oma-oma itu, dan bapak saya sendiri, saya bisa lihat mendapatkan sebuah kepenuhan dari apa yang dia lakukan itu. Dan saya bisa dibilang pada saat itu bukan orang percaya, karena keluarga saya, kami tidak datang dari keluarga yang 100% percaya kepada Tuhan. Saya tidak diselamatkan sampai saya tiba pada saat SMA. Tapi ketika saya tumbuh dan melihat itu memperlihatkan kepada saya kasih Tuhan yang Bapak saya sembah. Dan tindakan-tindakannya ini telah memberikan dampak yang mendalam bagi hidup saya, Bapak Ibu. Apa yang dia lakukan dan dia ajarkan kepada saya, ini bukan hanya menjadi sebuah teladan yang baik bagi saya, akan tetapi ini menjadi sebuah acuan dan tujuan yang diri saya sendiri pada hari ini ingin lakukan di dalam hidup saya. Dari kemurahan hatinya, saya diingatkan kembali atas kemurahan hati Tuhan yang mengasihi kami, mengasihi kita, ya. Dan saya percaya ini adalah alasan kenapa setiap dari orang percaya diminta untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan melalui kemurahan hatinya. Ketika kita bermurah hati, kita sebenarnya menunjukkan kepada orang-orang luar sana siapa Tuhan yang kita sembah. Sekali lagi, ketika kita bermurah hati, kita sedang menunjukkan kepada orang-orang di luar sana siapa Tuhan yang kita sembah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16-18 Alkitab berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Di pasal ini, Rasul Yohanes sangat mengajarkan kepada orang-orang apa yang menjadi pembeda dari orang-orang percaya dan orang-orang yang lain, Bapak Ibu. Dan ia mengatakan yang menjadi pembeda orang-orang percaya adalah kasih Allah yang berdiam di dalam mereka. Dan kasih Allah ini adalah sebuah kasih yang seharusnya terlihat dari buah perbuatan mereka yang akan memberkati orang lain. Dan saya percaya ini adalah aksi kita, tutur kata kita, dan termasuk bagaimana cara kita menggunakan harta yang telah Tuhan percayakan kepada kita, Bapak Ibu. Bukan hanya perkataan, bukan hanya apa yang kita perlihatkan, bukan hanya sosial media kita yang kita tunjukkan kepada orang di luar sana, akan tetapi bagaimana aksi kita, perilaku kita, tutur kata kita, bagaimana kita menggunakan harta-harta kita akan menjadi sesuatu yang membuahkan buah yang indah bagi orang-orang di luar sana, Bapak Ibu. Sekali lagi sangat gampang dan sangat mudah untuk kita terlihat Kristen. Ya, kita bisa memalsukan semua hal yang orang lain dapat lihat, Bapak Ibu. Akan tetapi jika kita melakukan perbuatan kita yang didasari oleh iman kita di dalam firman Tuhan, iman kita dalam Kristus, itu akan membuahkan hasil dan buah-buah itu akan terlihat dan buah-buah itu akan memberkati banyak orang. Dan inilah kebenaran yang pada pagi hari ini perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Bahwa kita semua dipanggil untuk membagi dan membawa kasih Allah kepada dunia. Dan salah satu cara kita melakukan itu, sekali lagi, adalah dengan menjalani hidup yang penuh kemurahan hati, yang mencerminkan kemurahan hati Allah yang kita sembah. Ya, kita dipanggil untuk menjalani hidup yang penuh kemurahan hati, yang mencerminkan kemurahan hati Allah yang kita sembah. Dan tentu, ini adalah sebuah pengingat bagi setiap dari kita, Bapak Ibu. Akan tetapi saya ingin bilang bahwa ini juga tidak berhenti di sini. Oke, karena kita juga harus tahu bahwa kita juga dipanggil untuk mewariskan kepada generasi berikutnya. Ya, apalagi saya bisa bilang di sekarang ini di mana kita hidup di tengah dunia yang semakin berpusat pada dirinya sendiri. Hidup di zaman di mana setiap orang diajarkan untuk menjadi lebih selfish, Bapak Ibu. Ya, fend for yourself. Kita harus mempedulikan hanya diri kita dan diri orang-orang yang mungkin akan bermanfaat bagi kita. Tetapi justru pada masa inilah kita semua harusnya tahu bahwa kita semua telah dipanggil untuk mewariskan kemurahan hati Tuhan. Ya, menunjukkan kemurahan hati Tuhan.
melalui kemurahan hati yang bisa kita berikan kepada orang-orang lain. Dan kita dipanggil untuk mewariskan hal ini kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan saya percaya kita harus paham bahwa sebagai orang percaya, lebih dari sekedar mewariskan harta benda. Yang saya juga akan bilang bahwa ini bukanlah hal yang buruk, karena saya tahu setiap dari kita mungkin akan mempersiapkan warisan-warisan untuk anak-anak kita karena kita sayang kepada mereka. Tapi kita jangan lupa, selain kita mewariskan harta benda kita kepada mereka, kita juga diminta untuk mewariskan kemurahan hati ini kepada anak-anak kita dan orang-orang di sekeliling kita. Karena saudara perlu tahu, jika kita hanya mewariskan harta benda kita tanpa pengertian yang benar tentang bagaimana cara kita mengelola dan menggunakan harta itu, bukannya itu menjadi warisan memberkati mereka, bisa jadi itu akan menjadi kutuk bagi mereka, Bapak Ibu. Daud di dalam 1 Tawarik 2:9, ketika ia berbincang tentang pembangunan bait Allah, yang dimana ini adalah merupakan proyek yang sangat besar, dia sendiri pun tahu pada saat itu dia tidak mungkin menyelesaikannya sendiri di waktunya, oleh karena itu dia akan mempersiapkan ini agar bisa dilanjutkan oleh anaknya. Ya, dia mengundang orang-orang lain untuk ikut serta di dalam pembangunan ini. Ketika dia bertanya kepada mereka, sekarang siapa yang rela mempersembahkan dirinya kepada Tuhan pada hari ini? Dan saya ingin saudara pahami pada hari ini bukan karena Daud tidak memiliki sumber daya yang cukup, karena ketika kita baca di situ, kita bisa lihat bagaimana dia telah menyediakan sangat banyak harta-harta yang bisa dipakai untuk membangun bait Allah ini. Akan tetapi, saya percaya ini bukan tentang kecukupan atau tidak, Bapak Ibu. Akan tetapi ini tentang membangun sebuah budaya. Ini adalah Daud di mana ia mencoba untuk mewariskan budaya kemurahan hati ini di dalam kerajaannya, Bapak Ibu. Sebagai orang percaya, kita diminta untuk mengajarkan dan membangun warisan murah hati ini. Kita diminta untuk membangun dan mewariskan kemurahan hati yang kita telah pelajari dari Tuhan kita. Dan kita diminta secara sengaja untuk mengajarkan hal-hal ini. Sekali lagi, bukan karena Tuhan membutuhkan uang kita, bukan karena Tuhan membutuhkan sumber daya kita, akan tetapi karena dampak yang dapat ia berikan, baik kepada diri kita pribadi dan juga orang-orang lain ketika kita mencoba dan mengajarkan, mewariskan kemurahan hati ini kepada orang-orang lain, Bapak Ibu. Di mana ketika kita mengajarkan kemurahan hati ini, kita mengajarkan kepada anak-anak kita mengajarkan kepada orang-orang sekeliling kita, bagaimana cara kita bisa mengambil andil di dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang akan sangat berdampak baik bagi hidup orang-orang di luar sana maupun hidup kita sendiri, Bapak Ibu. Dan oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin mengundang saudara untuk mewariskan kemurahan hati di setiap daerah rumah kita, Bapak Ibu. Saya percaya rumah yang telah Tuhan percayakan kepada kita, keluarga kita adalah tempat awal di mana harusnya kita mempraktekkan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu jika kita telah diajarkan untuk bermurah hati, di rumah jugalah kita diminta untuk mewariskan kemurahan hati itu. Di dalam Matius 22:32 berkata, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Di sini Yesus menyatakan bahwa Allah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ia menegaskan bagaimana hubungan Allah dengan umatnya ini adalah hubungan yang melintasi generasi. Ini adalah sebuah gambaran dari warisan rohani yang hidup, Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang diteruskan dari satu generasi, dari generasi yang sebelumnya kepada generasi berikutnya. Dan salah satu warisan paling berharga yang dapat kita tinggalkan untuk anak-anak kita pada hari ini adalah warisan kemurahan hati itu, Bapak Ibu. Di tengah dunia, sekali lagi, yang semakin berfokus kepada kepentingan pribadi, kesuksesan individual, dan gaya hidup yang konsumtif, orang-orang percaya diminta dan dipanggil untuk menanamkan nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam keluarga-keluarga mereka. Kemurahan hati ini bukan hanya tentang memberi uang, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu adalah salah satu cara paling gampang dengan memberikan uang kepada saudara-saudara kita membutuhkan. Akan tapi ini juga tentang sikap hati yang rela berbagi, yang rela menolong dan mengutamakan orang lain di atas diri mereka sendiri. Dan ini adalah sesuatu yang saya rasa harus ditanamkan sejak dini di setiap dari rumah kita, Bapak Ibu. Saya percaya kemurahan hati ini adalah nilai yang harusnya kita wariskan secara sengaja. Karena sekali lagi saya ingin bilang, Bapak Ibu, tanpa kesengajaan akan sangat susah untuk setiap dari kita melakukan apa yang Tuhan telah panggil untuk kita lakukan, ya. Dan saya ingin bilang bahwa setiap dari saudara telah dipercayakan rumah-rumah dan orang-orang yang harusnya bisa kita wariskan apa yang telah kita pelajari dari Tuhan. Karena sekali lagi,
mungkin tanpa kesengajaan, hal ini tidak akan bisa tumbuh secara sendirinya Bapak Ibu. Karena sekali lagi kita adalah manusia berdosa, lahir dengan natur dosa, adalah natur kita untuk kita menjadi orang-orang yang egois Bapak Ibu. Oleh karena itu kesengajaan yang dituntun oleh Roh Kudus sangat dibutuhkan di sini. Oke? Kita perlu membina anak-anak kita perlu memberikan mereka teladan yang akan membantu mereka menumbuhkan rasa kemurahan hati ini. Mungkin bisa dimulai dengan membangun percakapan dengan anak-anak kita secara terbuka. Kita ajak anak-anak kita untuk berbicara, kita berikan kepada mereka arti-arti memberi, kita beritahu mereka apa tujuan Tuhan dalam memberkati kita, serta mungkin bagaimana kita bisa berkontribusi kepada kehidupan orang lain melalui tindakan-tindakan yang nyata. Apakah saudara pernah berbicara dengan anak-anak saudara tentang bagaimana kita bisa menjadi berkat dengan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita? Dan tentu saya ingin undang Bapak Ibu untuk mungkin ajak anak-anak saudara untuk berkontribusi dan terlibat secara langsung. Mungkin dimulai dengan melayani dalam gereja, dimulai dari memberikan persembahan di gereja, atau mungkin saudara bisa keluar sana dan lihatlah saudara-saudara kita luar sana yang membutuhkan bantuan, dan saudara ajak anak-anak saudara untuk membantu mereka. Ya, dan ini adalah salah satu cara yang perlu kita pikirkan bersama. Akan tetapi apapun cara itu, kita membutuhkan kesengajaan di dalam melakukan itu. Dan kita juga masih ingat dalam Ulangan 6-9 berkata, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan dan haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Firman Tuhan di sini mengajarkan bahwa sangatlah penting untuk kita mengajarkan nilai-nilai ini secara konsisten. Ya, di setiap momen kehidupan kita dengan mereka. Saat kita duduk bersama mereka, makan bersama mereka, berjalan bersama mereka, bahkan ketika kita beristirahat bersama mereka, kita akan menekankan kembali prinsip-prinsip yang kita telah pelajari, termasuk kemurahan hati ini kepada mereka Bapak Ibu. Dan mereka harus paham bahwa kemurahan hati ini adalah suatu hal yang lebih dari hanya sebuah tindakan yang kita lakukan sekali Bapak Ibu. Akan tapi ini adalah sebuah gaya hidup dari orang-orang percaya. Dan kita harus beritahu kepada mereka sebagai orang-orang yang membawa nama Kristus. Ya, seorang Tuhan yang rela mati di kayu salib, memberikan kepada kita kasih karunia secara cuma-cuma. Kita dipanggil untuk membawa kasih itu keluar. Dan ini bukanlah sesuatu hal yang kita lakukan secara 1-2 kali, akan tapi adalah cara hidup kita selamanya. Oke? Dan saya ingin undang Bapak Ibu, mulailah membangun budaya kemurahan hati ini di rumah setiap dari Bapak Ibu. Ya, ajarkanlah kepada orang-orang di rumah kita bahwa kita harusnya menjadi saluran berkat dari apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan ini adalah sebuah warisan yang saya percaya akan sangat memberkati anak-anak saudara. Oke? Dan yang kedua, sebagai orang percaya kita juga diminta untuk mewariskan kemurahan hati di dalam lingkaran pengaruh kita, Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen saya percaya kita dipanggil untuk membagikan warisan kemurahan hati ini kepada orang-orang yang berada di lingkup pengaruh kita. Dan saya percaya setiap dari kita di sini memiliki lingkup pengaruh yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, saya tidak tahu pekerjaan saudara, saya tidak tahu status saudara pada saat ini. Tapi saya percaya setiap dari kita, Tuhan telah percayakan sebuah lingkup pengaruh yang bisa kita pengaruhi Bapak Ibu. Mulai mungkin dari tempat kerja kita, pertemanan kita, keluarga kita. Saya percaya semua orang pasti punya setidaknya 1-2 orang yang dapat kita pengaruhi. Dan saya percaya Tuhan menempatkan mereka di sana bukan karena kebetulan, akan tapi karena kita dipanggil untuk membawa pengaruh dan pengajaran-pengajaran yang telah kita terima dari firman Tuhan kepada mereka. Dan saya percaya bahwa kita juga telah diberikan kesempatan untuk menjadi teladan bagi mereka, terutama di dalam perihal kemurahan hati ini. Dan saya ingin bilang sekali lagi Bapak Ibu, kita dipanggil untuk mewariskan kemurahan hati ini kepada orang sekeliling kita. Tapi saya juga ingin Bapak Ibu tahu bahwa sama seperti banyak hal dalam hidup ini, tindakan kita seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata yang bisa kita ucapkan Bapak Ibu. Terutama saat menyampaikan nilai-nilai penting seperti kemurahan hati ini. Ya, orang-orang di sekeliling kita, baik itu di gereja kita, keluarga kita, komunitas kita, atau orang-orang tempat kerja kita, mereka semua akan memperhatikan bukan hanya apa yang kita katakan Bapak Ibu, akan tapi bagaimana kita hidup dan menjalani apa yang telah kita bicarakan kepada mereka. Ketika kita menjadi teladan dalam kemurahan hati, kita memberikan kepada mereka contoh nyata yang bisa mereka ikuti Bapak Ibu. Oleh karena itu sangatlah penting sebelum kita mencoba mempengaruhi mereka atau mengajari mereka, kita juga harus berintrospeksi apakah kita telah menghidupi
kehidupan yang murah hati ini secara pribadi. Dalam Efesus 6, 5-9 berkata, kita diingatkan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah soal kekuasaan atau posisi, tetapi tentang melayani dengan hati yang tulus seperti kita melakukannya kepada Kristus. Dan Paulus di sini mengajarkan kepada para hamba dan juga para tuan-tuan untuk bertindak secara berintegritas dan saling menghormati. Oke, bukan hanya karena posisi mereka panggil untuk melakukan sesuatu, akan tetapi setiap dari mereka, baik mereka hamba atau mereka tuan, mereka dituntut untuk melakukan semuanya dengan integritas dan rasa hormat seperti mereka melakukannya kepada Kristus. Ia menekankan bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak hanya melihat apa yang kita berikan, akan tetapi ia juga melihat bagaimana dan mengapa kita memberi itu. Dalam bahasa lain itu berbicara dalam hati kita, Bapak Ibu. Tentu kita harus paham bahwa ketika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, lebih dari apa yang kita lakukan, lebih dari apa yang terlihat, motivasi hati kita, tujuan hati kita itu akan bernilai lebih baginya. Dan ini juga sesuatu yang perlu kita ingat ketika kita mencoba menjadi teladan di dalam kemurahan hati bagi orang-orang di luar sana. Ya, saya ingin bilang memimpin dengan keteladanan ini juga akan memberikan kita sebuah kredibilitas, dan ini membangun kepercayaan yang akan menginspirasi banyak sekali orang-orang luar sana mengikuti jejak-jejak kita, Bapak Ibu. Inilah panggilan kita bagi orang Kristen yang ingin mewariskan kemurahan hati ini kepada orang-orang di luar sana. Kita harus menjadi contoh yang nyata. Bapak Ibu, saya ingin bilang menjadi contoh ini adalah salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan setiap orang Kristen. Apakah saudara, mungkin bisa kita kasih contoh ya, jika seorang pendeta, Bapak Ibu, meminta jemaatnya untuk hidup dengan murah hati, tapi dia sendiri tidak hidup dengan murah hati, apakah itu dia menjadi contoh atau teladan yang baik? Apakah jemaat yang dia minta dan dia perintahkan akan melakukan itu? Tentu kemungkinan besar tidak, Bapak Ibu, karena yang berdiri di depan panggung itu sendiri tidak memberikan contoh yang baik. Akan tetapi sebaliknya, jika di dalam sebuah dunia usaha, di mana sang pemimpin ini meminta karyawannya, pekerja-pekerjanya untuk menjadi orang-orang yang murah hati, tapi dia telah memulainya terlebih dahulu dengan memberikan mungkin bonus yang lebih, memberikan potongan-potongan yang lebih kepada karyawan-karyawannya, dia menjaga kesehatan karyawannya. Tentu ketika dia perintahkan karyawan untuk hidup lebih murah hati, mereka cenderung akan melakukannya dengan lebih nurut ya, lebih sukacita, karena hal itu telah dimulai dulu dan telah diperlihatkan kepada mereka terlebih dahulu dari kehidupan sang pemimpin ini. Oleh karena itu, sebelum kita mau menggurui orang lain, sebelum kita memberikan contoh bagaimana cara kita hidup dengan murah hati, kita harus memulai dengan teladan yang kita berikan kepada mereka, Bapak Ibu. Sebelum kita meminta mereka melakukan apa yang kita minta untuk mereka lakukan, kita harus paham bahwa hidup kita terlebih dahulu harus menjadi teladan bagi mereka. Oke? Dan pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan warisan apa yang akan saudara tinggalkan nanti. Ketika saudara telah berada di penghujung hidup saudara, apa yang akan orang-orang katakan tentang saudara? Apakah kita hanya akan dikenal sebagai seorang yang mungkin bisa dibilang sukses, atau kita orang yang terkenal, akan tapi tidak ada dampak-dampak positif atau dampak-dampak luar biasa yang kita tinggalkan kepada kehidupan orang-orang sekeliling kita? Apakah itu adalah menjadi warisan yang saudara ingin tinggalkan kepada anak-anak saudara atau orang-orang sekeliling saudara? Ataukah saudara ingin meninggalkan warisan yang merupakan sesuatu yang berdampak, mungkin pengajaran-pengajaran yang dalam kepada kehidupan generasi berikut saudara? Saya ingin bilang bahwa kita semua dipanggil secara aktif untuk membangun budaya kemurahan hati ini dalam keluarga, gereja kita, maupun komunitas-komunitas kita. Sekali lagi, ini bukan tentang paksaan, melainkan sebuah undangan untuk ikut serta di dalam pekerjaan Tuhan di bumi ini, saudara. Apakah saudara ingin mengambil andil di dalam apa yang tengah Tuhan kerjakan di dalam bumi ini, saudara? Apakah saudara akan menjadi orang-orang yang ikut serta di dalam program keselamatan manusia yang telah Tuhan mulai sendiri melalui Yesus Kristus? Ya, dan tentu jika saudara berkata iya, perjalanan ini akan menuntut banyak sekali pengorbanan. Ini seringkali akan meminta harga yang mahal. Akan tetapi saya ingin bilang kepada saudara, saudara perlu ingat perjalanan ini juga akan membawa sebuah berkat bagi setiap dari kita sendiri.
Dan saya ingin bilang bahwa mungkin berkat ini bukanlah sesuatu yang harusnya kita kejar Bapak Ibu. Karena sekali lagi sebagai orang Kristen kita telah menerima berkat yang sangat luar biasa dalam Kristus Yesus ketika Dia mati di kayu salib. Akan tetapi Tuhan juga berkata bagi mereka yang mengumpulkan harta di sorga akan ada hadiah yang dibagikan kepada mereka nanti. Biarlah saya ingin bilang penyembahan kita tidak berhenti hanya pada hari Minggu ketika kita menyanyikan lagu-lagu itu. Akan tetapi ini akan mengalir ke seluruh aspek kehidupan kita, dalam cara hidup kita, dalam perilaku kita, tutur kata kita, termasuk cara kita mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing kita di dalam mengelola apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Dan izinkanlah Roh Kudus untuk memberikan kepada kita perspektif kerajaan Allah. Dan mengajarkan kita untuk fokus kepada hal-hal yang lebih kekal. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang hidup demi kepentingan diri kita sendiri Bapak Ibu. Oke? Dan saya ingin mengundang Bapak Ibu, mari kita berkomitmen untuk terus tumbuh di dalam kemurahan hati. Dan marilah kita juga menjadi teladan bagi orang-orang lain yang ingin melakukan hal yang sama ini. Sekali lagi, inilah warisan yang akan kita bangun. Dan saya ingin undang Bapak Ibu untuk menjadikan ini sebuah warisan yang akan kita tinggalkan bagi generasi-generasi ke depan. Oke? Nah, pada hari ini, sebelum kita menutupi ibadah pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya ingin memberikan kepada Bapak Ibu sebuah kesempatan untuk mempraktekkan apa yang telah kita pelajari selama beberapa minggu terakhir ini. Dan ini adalah sebuah permintaan yang diberikan kepada saya oleh gembala sidang kita. Dan ini adalah sebuah permintaan untuk kita mengambil andil dalam membantu saudara kita di gereja Faith Assembly of God di London, Kentucky. Di mana saudara perlu tahu gereja dengan jemaat sekitar 250 orang ini yang sebenarnya tengah berada di dalam penggalangan dana untuk membangun gedungnya sendiri. Pada Januari lalu mengumpulkan hampir 30.000 US dollar dan memberikannya untuk proyek CLC kami di Surabaya ini. Dan mereka menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah gereja itu bisa menjadi gereja yang bermurah hati. Akan tetapi pada Jumat malam tanggal 16 Mei, kota mereka diterjang sebuah badai topan yang sangat luar biasa. Ya, mereka mengalami sebuah musibah yang merusak banyak sekali dari rumah-rumah dan menyakiti banyak sekali orang-orang di sana. Dan ini adalah sebuah bencana alam yang sering bilang cukup parah. Dan gereja ini berada di tengah-tengah pusat puting beliung ini Bapak Ibu. Dan banyak dari mereka yang mungkin mengalami kerusakan yang luar biasa. Banyak dari orang-orang mereka yang mengalami kehilangan yang sangat luar biasa. Dan mereka pun pada saat ini menjadi titik pusat pencarian orang-orang hilang. Jadi mereka pun meskipun tengah mengalami hal-hal yang luar biasa menyakitkan ini, mereka masih menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekeliling mereka. Dan oleh karena itu pada hari ini ICA memutuskan bahwa kita juga ingin mengambil andil untuk membantu saudara kita di gereja Faith Assembly di Kentucky ini Bapak Ibu. Oleh karena itu kita ingin mengajak Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tergerak untuk membantu gereja ini, Faith Assembly of God di Kentucky ini, kita ingin menggalang dana bagi mereka. Dan oleh karena itu saya ingin mengundang Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mengambil andil, pada minggu depan kita akan mengumpulkan sebuah persembahan yang akan kita tujukan kepada Faith Assembly of God di London, Kentucky ini. Dan jika Bapak Ibu ingin mengambil andil di dalam penggalangan dana ini, Bapak Ibu bisa mengambil amplop atau mungkin scan QR code kami dan menuliskan di amplop saudara atau mungkin di QR code saudara Kentucky, oke? Kita akan melihat semua itu dan kita akan kumpulkan semua itu dan kita akan sumbangkan itu kepada gereja Faith Assembly of God di Kentucky ini. Oh sorry, mohon maaf saudara, tulisannya London, ya tolong cantumkan tulisan London di dalam amplop saudara atau juga di note di QR saudara nanti. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu ingin mengambil andil, saudara bisa memberikannya melalui persembahan di gereja ini atau juga melalui QR code saudara yang dicantumkan dengan sebuah note bertulisan London. Oke? Saya ingin undang Bapak Ibu sekali lagi, mari kita praktekkan apa yang telah kita pelajari selama beberapa minggu ini. Marilah kita menjadi orang-orang yang menyalurkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan di luar sana. Oke?
Mari kita tundukkan kepala dan kita tutup dengan doa. Tuhan, puji syukur kami tinggikan padamu atas kesempatan telah kau berikan pada setiap dari kami sekali lagi Tuhan untuk datang berkumpul bersama dan juga mendengarkan firman-Mu Bapa. Dan kami bersyukur Tuhan atas pengingat telah kau berikan kepada setiap dari kami Tuhan, bahwa kami orang percaya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang harusnya menjadi teladan di dalam kemurahan hati kami Tuhan. Kami bersyukur atas berkat-berkat telah kau berikan kepada kami, kau percayakan kepada kami Tuhan. Akan tapi kami mohon Tuhan, agar Engkau turunkan Roh Kudus-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu ajarkan kepada kami Tuhan, bahwa kami dipanggil Tuhan untuk menggunakan apa yang telah Kau berikan kepada kami untuk membantu dan memberkati Tuhan orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kiranya Engkau ajarkan kami Tuhan untuk menaruh Tuhan agenda-agenda pribadi kami ke samping Tuhan, dan menaruh agenda kerajaan sorga yang menjadi fokus utama dalam setiap dari hidup kami Tuhan. Dan di mana mulai dari kehidupan kami, apa yang kami katakan, perilaku kami, dan juga harta-harta yang telah Kau percayakan kepada kami Tuhan, Engkau pakai itu semua untuk memberkati orang-orang sekeliling kami Bapa. Dan kiranya dari segala sesuatu yang kami perbuat Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Dan kami serahkan sisa dari minggu kami dalam nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa kembali Bapak Ibu. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Mari membuat hidup lebih baik dan mengubah kota kita. Bergabunglah dengan kami dalam penggalangan dana untuk membangun Community Leadership Center dan gereja di Surabaya. Cukup scan kode QR ini untuk berdonasi. Kunjungi juga stand CLC di lobi untuk mempelajari informasi lebih lanjut. Bersama-sama ICA, mari kita mengubah kota kita. Mulai 1 Juni jadwal ibadah online ICA di YouTube akan berubah, yaitu bahasa Indonesia pukul 10 dan ibadah bahasa Inggris pukul 11.30. Perubahan ini tidak mempengaruhi jadwal ibadah onsite. Jadi bagi Anda yang mengikuti ibadah ICA secara online, silakan catat perubahan ini. ICA sedang mencari volunteer untuk bergabung di tim live stream hari Minggu pagi. Tugasnya termasuk operator kamera, streaming video, LCD, dan lainnya. Klik QR untuk info lebih lanjut dan daftar untuk membantu menyebarkan Injil ke seluruh belahan dunia. Mari menyembah tanpa batas di 24 Hours of Worship. ICA akan mengadakan 24 jam pujian penyembahan non-stop dimulai pukul 7 malam pada hari Rabu 28 Mei hingga berakhir pada pukul 7 malam pada 29 Mei. Datanglah kapanpun Anda bisa dan tinggal selama yang Anda mau untuk menyembah dan mendekat kepada Tuhan bersama-sama. Hello, ladies of ICA. I cannot wait to be with you so soon for the women's conference, She's Empowered. I know we're all going to be inspired, we're going to be encouraged, and we're going to have meaningful time in the presence of the Lord together. So grab your friends, invite your family, get your tickets today. I love you all so much, and I am so excited for She's Empowered. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama.
Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.